selamat hari Minggu. Ketemu lagi hari ini di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 20 Februari 2022. Ketemu lagi hari ini dengan Kakak Desi di sini dan Kakak Desi akan ditemani oleh Kak Supina. Ya, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah pagi ini. Dan kita juga tidak berdua ya Kak Desi ya. Kita ada bertiga dengan pemain musik, yaitu kita panggil Kakak Rizka. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Supina, kita memang bertiga ternyata. Kita berlima Kak. Nanti ada kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Iya Kak. Jadi nanti ada Kak Cindy kelas kecil dan kelas besar. Besar. Dan ada Kak Susi Kak di Iya, kelas Kak Susi. balita dan kelas balita. Nah, adik-adik semuanya sehat? Pasti sehat ya. Sehat ya Kak. Nah, semoga semuanya selalu sehat. Kalaupun ada yang sakit, jangan khawatir ya Kak. Tetap Iya. semangat. Tetap semangat, tetap berdoa. Minum obat, Iya. berdoa. Jangan lupa istirahat yang cukup ya Kak ya. Iya. Nah, oke. Kita mau mulai aja yuk Kak ibadah hari Nah, ini. sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyanyi dulu. Kita lagunya apa Kak Desi? Lagunya ada dua Kak. Ya. Yang pertama adalah dengar dia Dengan dia panggil nama saya dengan jalan serta Yesus. Oke. Nah, kita mau undang adik-adiknya dulu. Ya, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, semangat. Kita akan menyanyi dengar dia panggil nama saya. Oke. Musik Kak. Kayaknya belum Kak. Belum, ya. Tuhan. Iya, kita harus selalu ya Kak. semangat. Ya asik. Oh ya Kak, katanya firman Tuhan kita tuh hari ini ceritanya apa ya Kak? Kalau nggak salah, ceritanya tentang penyertaan Tuhan yang akan selalu menerangi setiap langkah kita. Kayak tadi ngomongnya jalan serta Yesus. Ya. Kayaknya seru ya Kak ceritanya Oh nanti ya. iya, pasti. Nah, sebelum melanjutkan cerita atau ibadah kita selanjutnya, kita kayaknya harus berdoa dulu ya. Iya, berdoa Kita dulu. bukan? Adik-adik tetap berdiri ya. Tetap berdiri. Kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik semuanya ya, Kak Swida, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami semua boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir dan mampukan kami untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dan juga mampukan kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkatilah semua kakak-kakak yang akan bertugas dan juga adik-adik yang akan mengikuti ibadah hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Kak. Adik-adik semuanya Ya, apa aja ya Kak ya? kayaknya udah berdoa semua loh, Pak. Pasti, Iya, ya. bagus. Pas semuanya. Nah, sekarang boleh ada duduk. Oh, iya, Sekarang duduk ya, dulu, ya. kita duduk dulu. Sekarang untuk lebih apa? Apa kakaknya sih? Persiapan Ya, dulu kita kali ya, Kak, untuk ibadah ya. Kita harus mempersiapkan apa? Alkitab. Betul. Untuk mencatat. Betul. Iya. Alat tulis ya Kak ya. Pensil, alat tulis. Nah, yang bisa nulis siapin catatan sama alat Duduk tulis. dengan manis, bajunya rapi. Sip. Pastinya sudah mandi duluan ya, Iya, Kak, ya? dong, Kak. Sudah sarapan juga ya Kak ya. Pasti, Kak. Nah, terus Terus Kak Kak Desi? satu lagu lagi ya. Oh iya, ada satu lagu lagi. Judulnya apa tuh Kak Desi? Dia harus makin bertambah. Oh, Oke. dia harus makin bertambah. Musik. Ya. Makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus ada di semua, di tempat paling belakang. Dia Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita boleh sekali lagi ya? Biar semangat. Dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus ada di semua, di tempat paling belakang. Dia Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Wah, seru ya Kak. Nah, kita kayaknya mau langsung aja ya Kak mendengarkan firman Tuhan hari ini. Iya. Nah, tadi udah siapin Alkitab, apalagi Kak alat tulis ya. Iya. Nah, cari tempat yang enak ya kita mau mendengarkan cerita firman Firman Tuhan. Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kasil. Adik-adik sudah siap untuk firman Tuhan hari ini? Oke, kalau sudah siap, siapkan Alkitabnya dan kita mau buka untuk kita membacanya ya. Nah, adik-adik, sebelum Alkitabnya dibuka, kita akan berdoa. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari pagi hari hingga kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini kita buka dari Alkitab, dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Oke adik-adik, siap ya? Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama-sama ya. Adik-adik di rumah, Kasil di sini siap. Ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki
Kakak ulanginya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, setelah kita baca firman tadi, nah adik-adik, siapa di sini yang rajin belajar baik di sekolah maupun belajar di rumah? Pasti semuanya rajin belajar ya. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus selalu melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelajar, kita harus rajin belajar supaya adik-adik bisa menggapai cita-cita. Jadi kita harus selalu belajar yang semangat ya adik-adik ya. Nah, sebenarnya cita-cita apa ya yang dimaksud dengan cita-cita? Nah, apa sih cita-cita adik-adik? Kakak pengen tahu coba. Pasti banyak yang bercita-cita, ya mungkin ada yang mau jadi dokter, atau jadi guru, atau juga yang ingin menjadi perawat, dan pasti banyak ya cita-cita adik-adik. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Nah, pasti adik-adik sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Yang pertama, pasti harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan, memberitahukan apa ya cita-cita adik-adik. Ya, terus apalagi setelah berdoa, tidak diam-diam saja, tapi harus belajar dengan rajin untuk cita-cita yang hebat ya. Seperti tadi yang ingin jadi dokter, ya harus rajin yang rajin belajar yang semangat ya. Oke, spesial buat kita Tuhan adik-adik adalah Tuhan akan selalu membuat apa yang kita lakukan berhasil dengan syarat yang sangat mudah, yaitu apa? Hidup di dalam Tuhan. Karena kita adalah ranting ya adik-adik. Nanti bisa lihat dalam bacaan di Roma 15 ya. Di situ disebutkan bahwa ada pokok anggur dan kita adalah ranting ya adik-adik ya. Jadi kita harus hidup di dalam Tuhan ya, sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana hidup di dalam Tuhan adik-adik? Wah, apa ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, aku harus
menjadi seorang anak yang taat, ya, taat kepada siapa saja, ya, ada orang tua, kepada siapa yang ada di rumah, adik-adik, oma, opa, dan sebagainya, ya. Dan teristimewa taat kepada siapa? Pada Tuhan, ya. Nah, terus harus apa lagi adik-adik? Harus selalu rajin baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Ayo, siapa yang lakukan itu di rumah setiap hari? Kakak yakin adik-adik pasti melakukan itu setiap hari, ya. Nah, bagaimana hidup di dalam Tuhan? Ya, yang selanjutnya adik-adik, setelah kita berdoa, kita tadi belajar, ya, kita juga harus taat dan menghormati kepada siapa? Orang tua, ya, pada mama dan papa, ya. Menghormati orang tua adalah perintah siapa? Perintah Tuhan. Orang tua adalah wakil Tuhan yang akan menolong adik-adik untuk mencapai apa tadi? Cita-cita adik-adik, ya. Jadi kita harus menghormati mama dan papa. Nah, adik-adik, kita melihat dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, yang terambil dari Yosua 1 tadi adik-adik. Nah, kita lihat adik-adik, seperti pengalaman Yosua dalam firman yang kita baca tadi. Nah, Yosua adalah seorang yang ditunjuk Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Menggantikan siapa? Menggantikan Musa. Karena Musa Tuhan tidak mengizinkan untuk dia masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi Tuhan menggantikan Musa dengan siapa? Yosua. Nah, menggantikan Musa, Yosua akan menuju ke tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu kita bisa lihat adik-adik dalam ayat yang kedua dan keempat. Nanti adik-adik baca lagi, ya. Nah, sebenarnya Yosua takut adik-adik untuk memimpin bangsa Israel. Yosua ada ketakutan adik-adik. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Yosua akan disertai oleh Tuhan dan tidak akan meninggalkan Yosua seperti Tuhan menyertai Musa sebelumnya. Nah, adik-adik, itu kita lihat di dalam ayatnya kelima, ya. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Di ayat yang kelima itu dijelaskan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua, tapi Tuhan akan tetap menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Nah, adik-adik, dan ayat yang ke-6 sampai ke-8, nah tadi kita udah baca panjangnya. Adik-adik, di situ adalah syarat Yosua yang akan Yosua lakukan apa? Yang pertama, syaratnya Yosua kuat dan harus teguh hati. Adik-adik tahu, ya, kuat dan teguh hati. Ya, dan yang kedua, mengatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi Yosua harus taat, ya adik-adik, ya, kuat dan teguh hati. Dia juga harus mengatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ya. Jadi dalam bertindak juga Yosua harus hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga adik-adik, kalau semua syarat itu dilakukan, pekerjaan yang Yosua akan lakukan pasti akan berhasil dan satu lagi beruntung, ya. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-6 sampai 8 ada tertulis demikian. Nah, adik-adik, kalau kita mau berhasil dan bisa menyenangkan hati Tuhan dan orang tua kita, maka kita harus selalu hidup di dalam Tuhan dan
melakukan perintah Tuhan, membaca Alkitab dan melakukan perintah Tuhan, juga selalu berdoa. Ayo kita lakukan ya adik-adik. Kita harus selalu dengar-dengaran kepada Tuhan ya, dengan selalu dekat dengan Tuhan, yaitu selalu merenungkan firman Tuhan, juga selalu berdoa. Ya adik-adik, ada ayat hafalannya adik-adik, ayat emasnya. Yuk kita lihat ya adik-adik ya. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 adalah ayat emas. Yuk kita baca dan adik-adik kita hafalin ya sama-sama. Nah, ayatnya berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, itu adalah janji Tuhan kepada Yosua, dan tidak berlaku untuk Yosua aja adik-adik, untuk kita semua. Seperti tadi adik-adik ya, kalau mau menggapai cita-cita harus apa? Harus dekat dengan Tuhan, nyatakan semua itu kepada Tuhan. Tapi ingat, hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Banyak ya adik-adik yang harus adik-adik lakukan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik buat janji adik-adik kepada Tuhan dengan Tuhan, saya berjanji mau taat kepada Tuhan, atau mau membaca Alkitab, atau berdoa supaya saya selalu beruntung dan berhasil. Itu ya adik-adik maksud. Jadi adik-adik buat janji seperti itu. Ada juga contoh di samping ya, nanti adik-adik bisa lihat. Nah, itu adik-adik lampirkan foto adik-adik seperti gambar di samping ya, yang tadi adik-adik udah lihat. Lalu adik-adik setelah melampirkan foto dan janji, jangan lupa isi janjinya ya adik-adik ya. Lalu adik-adik buat, sesudah itu kirim ke grup WA kelas masing-masing ya. Dan boleh juga adik-adik share juga di mungkin yang punya Facebook atau IG ya. Boleh, mama dan papa boleh adik-adik share ya. Silakan adik-adik buat sekreatif mungkin. Ingat janjinya jangan lupa ya. Dan boleh adik-adik lakukan itu, dan selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Desi, hari ini ceritanya bagus sekali ya, menarik sekali untuk anak-anak ya. Dia diceritakannya bilangnya kita nggak perlu khawatir Kak, Iya. karena Tuhan itu janji untuk selalu menyertai langkahnya kita setiap hari. Amin. Dan akan membuat kita berhasil dan beruntung, serta kita bisa mencapai cita-cita kita ya. Iya. Tapi tadi ada syaratnya katanya. Iya, tapi syaratnya Kak. Syaratnya itu tadi apa? Satu, Iya. harus rajin baca firman ya Kak ya, Iya. setiap hari rajin berdoa, dan gak cuma itu, harus Iya. dilakukan firman-Nya setiap hari ya. Iya. Nah, itu tadi Kak firman Tuhannya. Ya. Nah, betul sekali itu Kak Desi, untuk mengingat dan menyambut firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu apa tuh? Satu lagi nyanyi ya Kak, lagunya Firman-Mu Pelita ya Kak ya. Firman-Mu Pelita. Siap adik-adik? Musik. Dan
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dalam kehidupan kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami mau membawa syafaat kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi pelita yang selalu menyala di dalam hati dan kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih Tuhan selalu memberkati, menyertai bangsa dan negara kami. Dan biarlah bangsa dan negara kami, walaupun begitu banyak bencana yang ada dan juga virus yang masih melanda akan bangsa dan negara kami ini, kami percaya selalu dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan tetap lindungi kami semua dari segala bencana yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat untuk semua gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu memberkati. Juga untuk semua hamba-hamba Tuhan, ada pendeta, majelis, juga kakak-kakak pelayan, teristimewa untuk gereja Maranatha. Tuhan berkati, dan biarlah gereja dan hamba-hamba Tuhan selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang saat ini masih beraktivitas bersekolah di rumah. Tuhan, dengan segala keterbatasan kami membawa adik-adik kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu lindungi, memberkati, menyertai adik-adik kami dalam segala aktivitas, baik sekolah, juga dalam bermain, dan juga bersama dengan keluarga. Tuhan selalu berkati dan melindungi. Adik-adik yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Adik-adik yang mungkin pada minggu-minggu ini berulang tahun dengan pertambahan umur yang Tuhan Yesus berikan, terima kasih. Biarlah sukacita mereka selalu serahkan kepada Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang selalu mendukung adik-adik dalam setiap kegiatan aktivitas di rumah. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih sudah memberikan orang tua yang terbaik untuk adik-adik, dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi orang tua bersama dengan adik-adik dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami teringat untuk semua harapan-harapan kami Tuhan untuk saat ini yang masih melandakan kehidupan kami Tuhan, di mana virus Omikron yang masih melanda. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu selalu dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah semuanya dapat terlewati dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur ya Kak. Nah adik-adik semua siapkan uangnya ya, uangnya dilipat yang rapi, kalau perlu dimasukin ke dalam amplop ya. Nanti uang persembahannya bisa dititipin ya Kak ke mama atau papa. Nanti mama dan papa bisa bawain ke gereja, atau kalau enggak adik-adik bisa transfer ya Kak, atau scan barcode di rekening yang ada di bawah gitu Kak.
sudah? Ya. Oh ya, sambil kita menyiapkan persembahan ke dalam amplop, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Aku bawa dan berikan, ya. Kita mulai adik-adik. Sebelum kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu dan semua berkat-Mu yang telah Bapa berikan pada kami untuk hari ini. Bapa, kami mau berdoa untuk persembahan pagi ini, biarlah Tuhan Yesus berkati persembahan ini, kiranya bisa menjadi berkat untuk yang membutuhkan, untuk yang sakit, untuk pelayanan dimanapun pelayanan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan juga adik-adik ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka dan Tuhan selalu menolong mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak, anak-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah Kak, nggak kerasa nih ibadahnya kayak sebenarnya udah mau selesai ya Kak ya? Iya. Jadi itu tadi ya firman Tuhan kita hari ini ya Kak ya. Tadi sekali lagi Kak Desi ingetin ya. Jangan lupa tadi firman Tuhan bilang Tuhan itu akan selalu menyertai kita setiap langkah kita dan membuat kita berhasil mencapai cita-cita kita Kak. Tapi ada syaratnya tadi ya Kak. Iya, ada syaratnya. Baca firman, berdoa, dan melakukan firman. Jangan cuma dibaca iya, tapi dikerjakan. Ya, mudah kan yang tadi ya. Jangan lupa tadi ya firman kita hari ini. Iya. Nah kita mau tutup ya Kak. Iya, kayaknya masih ada lagu loh Kak. Iya, kita ada nyanyi dulu. Adik-adik mau bangkit berdiri ya Kak ya? Biar pun gunung-gunung beranjak. Nah, ayo semuanya siap berdiri. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ikutin Kakak Desi. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Berkati kami Tuhan, supaya bisa melakukan firman-Mu setiap hari. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami
Tuhan berkati kami supaya kami selalu sehat dan bisa melakukan kegiatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.